Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1998 ketika aku masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Sebagaimana normalnya anak SD di tahun itu, pukul 1:04 merupakan bel pulang sekolah. Dalam perjalanan pulang, aku dan beberapa teman yang juga tetangga dekat bersepakat untuk bermain bola di lapangan Jepang. Begitulah kami menyebutnya. Lapangan cukup luas untuk ukuran perkampungan itu, berlokasi tidak jauh dari rumahku. Dan siang ini, sengaja kami berempat yang rumahnya paling berdekatan mengambil rute yang melewati lapangan tersebut. Itu dikarenakan pohon jambu biji yang terletak di belakang tiang gawang mulai ranum buahnya. Kami berempat langsung mengambur ke arah pohon tersebut, saling berlomba berusaha meraih cabang terendah untuk menggapai jambu-jambu itu. Suhaib yang pemanjat ulung di antara kami sudah tidak sabar. Dengan cekatan dia langsung melompat memeluk badan pohon dan segera memanjat ke atas. Sedangkan aku, Sutop, dan Emon hanya berteriak-teriak memberi arahan dari bawah. Rupanya suara yang kami buat sangat gaduh, hingga rumah tetangga yang menghadap lapangan terganggu. Keluarlah pemilik rumah yang tamak tidak terima dengan keberadaan kami. Dia berteriak-teriak menyuruh kami pulang, karena menurutnya itu mengganggu orang istirahat saja. Dia adalah Pak Sarno. Tetangga satu ini memang terkenal sangat galak. Setiap satu tendangan bola yang mendarat di halaman rumahnya selalu membuat seisi lapangan saling tunjuk untuk mengambil bola kembali. Tidak dirampas, namun selalu diomelin dulu hingga membuat ciut nyali anak-anak seumuranku. Mendengar peristiwa itu, kami hanya saling berbisik mengingatkan. Tidak ada yang menjawab teguran itu. Dan kami tetap terfokus pada buah-buah ranum tersebut. Tapi kali ini tidak lagi riuh seperti tadi. Nafsu menggasak jambu sebanyak-banyaknya membuat Suhaib terkejut saat pijakan kakinya bersandar pada ranting yang tidak kokoh. Suara itu disertai Suhaib yang jatuh dan terkapar di atas tanah. Kami bertiga terpaku tidak mengerti apa yang terjadi. Begitu sadar Suhaib terjatuh dari pohon, kami segera berlari mendekat. Kami semua sangat tegang saat melihatnya meringis dengan nafas termegap-megap. Dan kami hanya jongkok tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba saja tetangga tadi sudah berdiri di belakang kami dan segera membopong Suhaib ke rumahnya. Di teras rumah itu, Suhaib diberi minum air putih hingga nafasnya normal kembali. Dia terus meringis, memegangi dadanya yang terus sesenggukan, yang kemudian kami disuruh pulang. Sementara Pak Sarno akan mengantar Suhaib yang masih terlihat lemah. Kami pun pulang sambil tertunduk. Tidak selera lagi makan jambu yang sudah kami wadai dengan topi itu. Waktu asar sudah lewat setengah jam yang lalu, namun belum juga ada yang menjemput. Biasanya, rombongan yang akan bermain bola selalu menjemput, karena rumahku yang paling dekat dengan lapangan. Bola juga aku yang selalu membawa, tapi sore ini tampak sangat sepi. Tidak ada tanda-tanda temanku yang akan datang. Karena merasa tidak sabar, aku pun keluar rumah dengan menenteng bola. Sementara salah satu bola aku mainkan di sepanjang jalan. Biasanya, dengan memunculkan suara bola plastik yang ditendang-tendang dan menimbulkan suara khas yang bergesekan dengan jalanan, teman-teman pasti pada keluar rumah untuk berkumpul. Kemudian bareng-bareng berangkat menuju lapangan. Namun sore ini berbeda, kampung terasa sepi. Aku yang mulai kesal menjumpai Emon di warungnya.
Aku mengajaknya menyatroni kawan lain untuk bermain di lapangan. Tapi dia menolak ajakanku dengan alasan ibunya melarang. Iya, semuanya ndak boleh main ke lapangan lagi. Nanti manjat-manjat pohon, jatuh lagi. Ibunya berucap dari dalam warung. Rupanya sejak kejadian tadi, hingga terjeda dengan tidur siang hingga sore, tersebar cerita Soeb jatuh dari pohon jambu di lapangan, yang membuat para orang tua merasa khawatir dengan anaknya, hingga dilaranglah untuk berada di lapangan sore ini. Karena kesal sendiri, berangkatlah aku memutari kampung, berharap bertemu dengan teman lain yang mau diajak bermain bola. Tapi hal sama aku temui, semua kawan-kawan lebih mengikuti nasihat orang tua mereka untuk tidak ke lapangan. Meski begitu, aku tetap menuju lapangan untuk bermain sendiri. Siapa tahu nanti ada yang bergabung jika aku bermain bola lebih dahulu. Setibanya di lapangan, terlihat ada pemandangan yang berbeda, yakni pohon jambu tersebut sudah tidak ada. Rupanya, setelah kejadian siang tadi, pohon tersebut langsung ditumbangkan. Mungkin bertujuan agar tidak ada anak memanjat lagi. Aku segera mendekati tunggul pohon yang kini tersisa hanya setinggi dada. Karena memang sepi, tidak ada seorang pun yang bisa diajak main bola, aku pun iseng menendang-nendang bola dengan sasaran tunggul pohon itu. Kemudian meletakkan botol kalatingding di atasnya sebagai sasaran lembar-lembaran batu. Bermain-main hingga bosan dengan tunggul pohon itu, aku pun memutuskan untuk segera pulang, bersiap-siap berjamaah sholat maghrib di musola. Tapi sebelum itu, aku memberikan sentuhan terakhir ke pohon jambu itu. Aku kencingi terlebih dahulu sebelum memeluk bola dan pulang dengan kecewa. Itulah pemandangan yang sering terlihat, kencing sembarangan. Ketika asik di tengah bermain bola, pasti ada salah satu anak yang kencing. Maka dia akan berlari ke tepi lapangan, mencari tempat sembunyi atau sasaran untuk buang air kecil. Suatu keajaiban, hal tersebut pasti akan menular. Maka tidak hanya satu anak saja yang buang air kecil, tapi mereka berjejer buang air kecil berjamaah. Ini persis seperti kita akan tertular. Layaknya jika ada satu orang yang menguap, maka yang lain juga akan menguap saat itu juga. Aku terbangun kaget. Ternyata aku tertidur di depan televisi dengan baju koko dan peci di kepala. Dengan nanar aku melempar pandangan ke arah jam dinding, menunjukkan tepat jam 6. Terdengar cukup jelas wirid di speaker musola. Rupanya jamaah maghrib sudah usai. Jengkel kembali melanda. Serasa susah sekali jadinya mau berkumpul bareng teman-teman seharian ini. Namun tetap saja aku berangkat ngaji, yang berniat ke musola dulu menemui kawan-kawan. Suara ibu di kamar kembali terdengar. Tempat sholat ibu itu berbentuk divan yang terbuat dari papan kayu. Karena lantai kami bukanlah dari keramik, namun masih tanah padat. Segera aku memohon izin untuk berangkat mengaji. Tanpa menunggu jawaban, aku pun menuju ke musola. Denah musola ini pas saling berhubungan dengan rumahku sebenarnya. Namun aku tidak melalui pintu belakang rumah, karena antara rumah dan musola terpisah sepetak pekarangan yang gelap. Dan aku cukup cerdas untuk tidak lewat jalur itu, walaupun sangat dekat dan cepat untuk mencapai musola. Hal ini dikarenakan tanah di pekarangan itu tidaklah rata. Ada parit kecil di sana yang terkenal banyak ularnya. Dengan begitu, aku melalui pintu depan, melewati runtuhan rumah kosong bekas kebakaran, dan melewati warungnya Emon. Kemudian belok kiri kembali ke arah timur melewati rumah Sueb dan rumah Sutup. Barulah masuk pagar musola. Benar saja, di dalam musola tinggallah orang-orang tua yang masih berdoa bersama. Aku celingukan mencari-cari rombongan ngaji,
Pastinya teman-temanku sudah pada jalan. Aku pun menuju pagar musola dan melongokkan kepala keluar, berharap masih melihat mereka dari kejauhan. Tapi nihil, tidak terlihat siapapun. Seiring bubarnya bapak-bapak di musola, aku juga kembali ke arah pulang melalui jalur tadi, melewati warungnya Eman yang selalu tutup jika sudah maghrib. Hanya lampunya saja yang dinyalakan. Warna temaram kuning menyertai langkahku hingga batas akhir dinding rumah kosong itu. Keadaan gelap karena cahaya dari warungnya Eman tidak mencapai lokasi ini. Dan cahaya terang kembali ada pada teras rumahku. Cahaya temaram juga terlihat di pelataran rumah Gajah dan Jimbon, rumah yang lokasinya berhadapan dengan rumahku. Namun posisinya berada di atas. Maklumlah, aku tinggal di daerah pegunungan hingga kontur tanahnya berundak. Begitupun beberapa rumah juga dibangun secara berundak. Gajah dan Jimbon ini adalah kakak beradik. Gajah usianya terpaut 3 tahun di atasku, dan Jimbon adalah kakak tingkatku. Mereka merupakan teman dekat, namun mereka tidak pernah mau jika diajak main bola. Karena itulah mereka tidak akrab dengan teman yang lain. Begitulah kehidupan sosial anak-anak, mempunyai selera dan sifat yang tidak sama. Rumah kosong bekas kebakaran itu hanya tinggal reruntuhan, sehingga tidak benar-benar menelan cahaya. Satu-satunya cahaya adalah yang jatuh dari jendela kaca rumahku yang berada di dalam kamar mandi, dapur, dan kamar belakang. Di antara rumah kosong ini dengan rumahku terpisah dengan sepetak tanah kosong memanjang. Sepanjang jalan sempit ini ditanami pohon pisang hingga mepet rumahku. Dan ada 2 pohon belimbing Jawa yang tampak menyeramkan. Perasaanku sangat cemas sewaktu tiba di runtuhan rumah tersebut. Seolah-olah ada yang membuatku ingin menoleh ke arah kanan. Dan perasaanku menjadi ngeri saat mendengar suara yang berulang. Suara berhenti beberapa saat, yang kemudian terdengar kembali. Aku yang menganggap bahwa itu adalah seorang yang menakuti, menirukan suara tersebut. Dan hal yang menakutkan muncul seketika. Terlihat seseorang dengan celana kolor hitam dan baju lengan pendek putih turun dari pohon belimbing. Dalam remang cahaya lampu dari dapur rumahku, sosok itu tampak seperti orang gila. Rambutnya acak-acakan, kusut dan busuk. Sesaat kemudian seluruh tubuhku gemetaran takut. Begitu pandanganku terfokus pada sosok itu, barulah aku tersadar. Ternyata wajahnya memutar menghadap punggung. Dengan terus berteriak, dia melangkah ke arahku. Lagi apa kamu? Suara ayah Jimbon mengagetkan, sekaligus menyadarkan dari ketakutan, yang kemudian disusul menghilangnya sosok gaib tersebut. Dengan nafas tersengal-sengal dan masih tidak memahami apa yang baru saja aku alami, aku menanyakan tentang Gajah dan Jimbon, karena aku akan ngaji bareng mereka malam ini. Begitu mereka masih di rumah, dengan segera aku menuju ke sana. Setelah menghabiskan segelas air putih dan menunggu 2 kakak beradik itu bersiap, kami pun berangkat bertiga sambil ngobrol. Dengan begini, keteganganku juga menjadi mereda. Arah ke tempat kami ngaji adalah melalui depan lapangan bola. Tempat yang selalu gelap dan terlihat cukup menakutkan. Hanya ada 1 lampu jalan yang temaram, lampu yang menyorot hingga sampai ke pohon jambu berdiri. Mungkin jika harus melewati sendirian, aku memilih tidak melakukannya atau berlari seperti yang sering kami lakukan. Sempat aku melirik ke lapangan. Pandanganku lurus ke arah tunggul pohon jambu yang kini semakin habis tidak bersisa. Mungkin tinggal sejengkal dari permukaan tanah. Sepertinya sore tadi penebangan dilanjutkan kembali. Dan lirikan itu menjadi pandangan tajam ketika muncul sosok yang sama. Tapi kali ini sosok tersebut tidaklah seperti orang gila, melainkan sosok berkepala anjing dengan bentuk yang sama, yaitu wajahnya menghadap punggung.
Tentu penampakan itu membuat kami sangat ketakutan. Yang juga melihat keganjilan tersebut langsung berlari meninggalkan aku. Tiba-tiba sosok itu menyentakkan kepalanya menghadap ke arahku, yang membuat aku tidak kuasa untuk membuang pandangan dari mukanya. Suatu penampakan yang sangat mengerikan. Sosok wajah anjing itu mendadak mengkilat hancur. Yang kurasakan ketika pandangan kami bertemu adalah seperti ada hawa panas menerpa muka. Perutku sesak dan dada rasanya ingin meledak. Sementara kaki dan tangan terasa kaku, namun lutut dan siku lemas. Seluruh punggung hingga tengkuk dan kepala dingin menggigil. Ketika sosok itu melengkingkan suara, aku langsung menjerit histeris. Tapi suara itu tidak keluar dari mulutku, serasa tercekat di tenggorokan. Dan semua menjadi gelap. Aku ambruk bagai pohon tercabut akarnya. Sedetik kemudian aku tersadar bahwa aku sudah duduk di teras rumah Pak Sarno. Di sana sudah ramai tetangga menunggu aku sadar. Dan dari sela-sela mereka, aku melihat sosok tersebut berjalan menuju halaman rumah ini, menuju ke arahku dengan pasti. Aku kembali merasakan ketakutan yang tidak terhingga, merasa terancam dan tidak berdaya. Yang kemudian aku melotot sambil menunjuk ke arah sosok itu. Dan nyebut le. Suara ibu terdengar terisak. Yang ada dalam pandanganku adalah wajah panik semua orang yang berada di sana. Dan di sela-sela barisan badan mereka, aku dapat melihat jauh bahwa sosok itu berjalan terseok-seok, perlahan mendatangi dengan penuh ancaman. Dalam ketegangan tersebut, tibalah Pak Ustadz, seorang jebolan pondokan yang juga mengajari ngaji anak-anak kampung, termasuk aku. Minum ini, Le. Pak Ustadz menyodorkan segelas air putih yang dengan lemah aku terima. Terasa kering sekali rongga mulut dan nyeri pada kerongkongan. Setelah itu, kesadaranku mulai pulih. Perlahan aku kembali berada di alam nyata. Kamu habis main apa di lapangan? Tanya Pak Ustadz yang disimak setiap pasang telinga di sana. Aku yang masih gemetaran belum mampu menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Dek, kamu main apa tadi sore? Ibu yang tidak lagi terisak membujukku untuk bercerita. Dari bujukan ibu itulah aku menceritakan kegiatan suntukku sore tadi, termasuk saat mengencingi pohon jambu, yang menurut Pak Ustadz ternyata itu adalah kesalahan fatal. Selesai aku bercerita, ganti Pak Ustadz yang menjelaskan tentang sosok yang membuatku pingsan. Sosok itu adalah Baung. Sosok yang telah mendirikan pohon jambu, yang kemudian berpindah ke pohon belimbing Jawa di puing runtuhan rumah. Dalam sejarah dongeng, sosok Baung merupakan perwujudan dari manusia, di mana di masanya terjadi pertarungan sengit antara mertua dengan suami anaknya. Mereka sama mempunyai satu ilmu kedikdayaan yang luar biasa, yaitu Aji Pancasona atau ilmu rawa rontek. Pertarungan itu berakhir saat si anak mampu memenggal kepala mertuanya, yang kemudian digantilah dengan kepala anjing. Si mertua terus berteriak seperti suara anjing, berharap agar kepalanya dikembalikan. Dari situlah muncul satu makhluk yang dikenal dengan nama hantu Baung. Perwujudannya adalah manusia berkepala anjing, sementara kepalanya berputar menghadap bungkung. Apakah sosok itu sudah dimusnahkan, Pak Ustadz? Tanya seorang ibu. Tampak ada raut kekhawatiran di mimik mukanya. Bukan hanya ibu itu saja, yang lain juga merasakan kecemasan yang sama. Ada rasa khawatir jika anak-anak mereka akan ditemui sosok Baung. Pak Ustadz hanya berucap kalau semua baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Disuruhnya warga berpikiran yang baik agar tidak merasa cemas. Malam itu kulewati dengan demam, dan esoknya tidak masuk ke sekolah. Ibu sebagai karyawan pabrik di kota pun meminta cuti.
Beliau menghabiskan waktunya untuk merawatku. Dan sejak saat itu, baik aku maupun teman-teman tidak lagi kencing di sembarang tempat. Kalaupun kebelet sebelum buang air, kami akan selalu minta izin pada yang terlihat dan tidak terlihat. Tibalah waktu libur panjang setelah selesai menyelesaikan ujian semester genap. Bersama temanku, Hengki, aku berdiskusi merencanakan kemana kami akan berlibur. Hengki merupakan satu-satunya kawanku yang selalu bisa kuajak kemana-mana. Selain tetangga dekat, kami juga masih ada hubungan darah. Sehingga orang tua kami mengizinkan setiap kali ada kegiatan yang kami lakukan. Setiap kali ada liburan panjang, kami selalu bepergian untuk bersantai. Dan alam adalah tempat yang sering kami tuju. Mungkin karena sama-sama pecinta alam itulah yang membuat kami cocok sebagai kawan. Setelah berbincang panjang lebar, akhirnya kami sepakat berlibur ke rumah nenekku, yakni di sebuah desa terpencil yang ada di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Yang menurut cerita nenek setiap kali berkunjung, di sana terdapat air terjun yang sangat indah. Begitu alami dan hampir sama sekali tidak terjamah oleh manusia. Itu dikarenakan berlokasi di tengah hutan di lereng pegunungan. Kami berniat berkemah di sana agar lebih puas. Di hari kedua liburan, dengan persiapan yang matang, kami pun bersiap berangkat. Sebelumnya kami kembali mengecek semua barang bawaan. Van, ini untuk nenek sama budemu. Ingat, ikutilah pesan dari nenekmu. Dan jangan sampai berbuat macam-macam di sana nanti. Ucap ibu sambil memberikan kardus yang terbungkus rapi. Beliau tidak merasa cemas karena aku sudah terbiasa berpetualang. Bukan hanya di acara sekolahan, namun juga saat ada kegiatan yang dilaksanakan kawan-kawan. Berangkatlah aku dan Hengki dari kota tempatku tinggal, yakni kota Surabaya, ke tempat nenek kira-kira 4 jam perjalanan. Setelah tiba di terminal, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan ojek dengan waktu tempuh 15 menit. Aku dan Hengki menikmati sepanjang tanjakan menuju desa. Meskipun tukang ojek melaju kencang, namun kami masih bisa melihat indahnya pemandangan. Bayanganku tertuju pada tempat kemah nanti, yang pasti lebih indah dari hamparan alam di sini. Sungguh menakjubkan. Akhirnya kami pun sampai di sebuah desa yang terletak di lereng pegunungan. Itulah desa nenek. Sementara rumah beliau adalah yang paling ujung dari desa tersebut. Rumahnya yang mana, Mas? Tanya tukang ojek dengan laju makin pelan. Aku menyuruhnya jalan terus sampai ujung desa. Yang saat tiba di rumah dengan bangunan batu bata mentah, aku suruh dia berhenti. Kedatangan kami disambut baik oleh nenek. Beliau langsung menyilahkan kami masuk dan disuruhnya beristirahat. Bagaimana kabar orang tuamu? Aku memberitahu kalau ayah dan ibu dalam keadaan sehat. Mungkin mereka bisa datang hari raya nanti. Karena saat ini ayah masih disibukkan pekerjaan kantor, bahkan sering kerja lembur. Setelah menyerahkan oleh-oleh titipan dari ibu, nenek menunjukkan kamar yang akan kami tempati. Disuruhnya kami menaruh barang bawaan lalu beristirahat. Istirahatlah kalian. Nenek mau masak dulu untuk makan nanti. Ucap nenek yang langsung menuju dapur. Kami bergegas menuju kamar untuk melemaskan otot yang penat. Memang sejak kakek meninggal sekitar 8 tahun silam, selama ini nenek tinggal sendirian.
Beliau menghabiskan waktu dengan berkebun sayur mayur. Namun tidaklah sendirian beliau berladang, melainkan ada keluarga Bude yang membantu. Rumah Bude sendiri terletak di lain kampung. Dan karena Bude adalah anak yang terdekat, maka tanggung jawab nenek diserahkan padanya. Sehingga paling tidak, setiap 2 minggu sekali beliau pasti datang berkunjung. Tidak terasa, kami ketiduran hingga hampir maghrib. Cuaca yang sangat sejuk membawa kami terlelap sangat pulas. Ivan, Hengki, cepetan bangun. Tidak baik tidur di petang hari. Suara nenek membangunkan dibarengi ketukan pintu. Hampir bersamaan aku dan Hengki menyahut perintah nenek. Kami yang merasa kedinginan membuat malas untuk mandi. Sudah pasti air pegunungan sangatlah dingin. Namun karena perjalanan cukup jauh, kami pun tetap akan membersihkan diri. Sambil bergurau, kami berdebat tentang siapa yang lebih dulu menuju kamar mandi. Kami saling melempar giliran. Selepas mandi dan sholat maghrib, nenek mengajak kami makan malam. Masakan khas perkampungan yang menggugah selera makan. Apalagi dalam keadaan kedinginan setelah mandi tadi, pasti kami akan melahap semuanya. Dan yang paling kusuka adalah sambal ikan asin buatan nenek. Bagiku, masakan itu adalah paling istimewa. Ada ciri khas tersendiri yang menempel di lidah. Di tengah makan malam tersebut, aku menceritakan niat kami untuk berkemah di air terjun Pletes. Tempat yang sering diceritakan nenek tentang keindahannya. Namun begitu mendengar perkataanku, nenek sedikit kaget. Mending kalian tidak usah menginap di sana, ucap nenek agak khawatir. Beliau menyuruh agar kami menikmati di siang hari saja, karena kalau malam hari tempat tersebut terlihat menyeramkan. Sedangkan selama ini belum pernah ada seorang pun yang menginap di sana. Memang selama ini tidak pernah ada kejadian ganjil di tempat tersebut. Namun beberapa warga sering melihat penampakan di sekitar air terjun. Meski hanya samar-samar, namun warga yakin kalau tempat tersebut berpenghuni gaib. Sebenarnya kami agak merinding mendengar penjelasan nenek. Namun Hengki tetap ingin menikmati air terjun di malam hari. Dia yakin jika niatnya baik, pasti hal baik juga akan ditemui. Ya sudah, tapi pesan nenek, berhati-hatilah kalian dan jangan sembrono saat berada di sana, ucap nenek dengan sedikit ragu. Sejak pukul 10 pagi Bude sudah berada di rumah nenek. Beliau bertanya banyak tentang adik bungsunya, yaitu ibuku. Seperti menginterogasi penjahat, Budeku menguras informasi tentang ibu. Bude, bareng aku aja menemui ibu. Biar Bude melihat sendiri keadaan ibuku, ucapku sambil tersenyum. Lantas siapa yang mengurus nenek kamu, Van? Ucap Bude beralasan. Memang selama ini beliau jarang berkunjung ke rumahku. Yang sebenarnya alasan itu adalah karena beliau dan suami mabuk kendaraan, sehingga sangat enggan untuk bepergian jauh, kecuali jika ada keperluan penting. Selepas asyar, Bude berpamitan untuk pulang. Sebelum keluar rumah, beliau juga memperingatkan agar sebaiknya aku tidak menginap di air terjun Pletes. Menurutnya tempat tersebut cukup angker di malam hari. Bukannya menakut-nakuti, Van, tapi warga sering melihat penampakan di sekitar air terjun itu, ucap Bude coba meyakinkanku. Aku hanya terdiam tanpa menanggapi ucapan Bude. Begitupun Hengki. Aku hanya berpikir, toh hanya semalam saja berada di sana, tentu akan baik-baik saja.
Setelah kepulangan Bude, kami bergegas mandi dan menunaikan kewajiban sholat asar. Kemudian kami berpamitan pada nenek untuk ke air terjun sore itu. Sebelumnya aku kembali mengulang bertanya rute jalan menuju ke sana. Terlihat ada rasa was-was di wajah nenek saat menerangkan. Ingatlah pesan nenek semalam. Dan jika kalian menemui hal yang aneh, segeralah pulang, ucap nenek kemudian. Dengan berjalan kaki mengikuti arah nenek, berangkatlah kami ke tempat tersebut. Melalui jalan setapak kami memasuki area hutan yang menanjak, di mana air terjun tersebut berada di lereng pegunungan. Beberapa kali kami sengaja beristirahat sambil menikmati suasana alam yang indah, benar-benar alami. Hari mulai gelap ketika sudah masuk ke tengah hutan. Dan tiba-tiba kami dikejutkan dengan hadirnya seorang pria parubaya yang berpakaian lusuh. Tampak rambutnya gimbal serta bertingkah aneh. Pria tersebut terlihat linglung sambil meracau tidak jelas. Hengki coba menyapa, tapi orang tersebut tidak menggubris ucapannya. Bahkan kedatangan kami seperti tidak dianggap. Pria tersebut berjalan menyimpangi kami tanpa peduli. Aneh ya, masa di tengah hutan ada orang gila? Itu manusia apa demit? Gerutu Hengki. Beberapa langkah kemudian aku menoleh ke belakang. Perasaanku menjadi ngeri saat tidak kutemukan pria tadi. Tiba-tiba saja orang itu lenyap. Meski diliputi rasa merinding, aku coba membuang pikiran negatif tentang orang tersebut. Samar-samar, gemerisik suara air terjun mulai terdengar. Meski suara binatang khas pegunungan sangat keras, namun gemerisik itu tidak mau kalah mendarat di telinga. Sementara kabut tipis mulai turun menghadang jarak pandang. Saat tiba di pertigaan jalan setapak, kembali kami dikejutkan dengan kehadiran seorang pria. Kali ini kami bertemu dengan seorang penggembala domba. Pakaiannya lusuh, dan di antara kabut terlihat jelas mukanya yang pucat pasi. Sementara beberapa domba terlihat berbaris di belakangnya. Sangatlah aneh. Posisi domba seharusnya berada di depan, bukan di belakang. Hengki menghentikan langkah, lalu basa-basi bertanya arah jalan ke air terjun. Sang penggembala hanya menunjuk arah tanpa mengucap sepatah kata pun. Kami hanya saling pandang dengan keanehan tersebut. Logikaku berkata, tidaklah mungkin orang menggembalakan ternak sampai sejauh ini. Tapi semua terlihat nyata. Domba-domba itu pun nyata, meski tidak terdengar suaranya. Aku buang jauh prasangka buruk. Setelah mengikuti petunjuk dari sang penggembala, akhirnya sampailah di air terjun Pletes. Angin sepoi menyambut kami, membawa dingin yang cukup terasa. Sejenak kami beristirahat sambil mencari tempat yang enak untuk mendirikan tenda. Tidak lupa, kami persiapkan garam untuk ditebar sebagai penangkal ular berbisa. Malam pun tiba. Aku terduduk tanpa alas di sisi tenda, menikmati suasana yang sangat nyaman. Suasana seperti inilah yang kami cari-cari. Sepi. Entah kenapa, hatiku selalu damai setiap kali menemui suasana alam nan asri. Ada ketenteraman tersendiri yang kurasakan. Mungkin juga Hengki merasakan hal yang sama. Kulihat dia berbaring di bebatuan di samping air mengalir. Tampak sinar bulan memantul dari air yang jernih di sisinya. Dengan mata terpejam, Hengki menikmati alunan suara gemericik. Entah apa yang dipikirkan. Saat asik menikmati suasana, mendadak muncul kilatan cahaya di atas air terjun. Dalam kabut tipis itu terlihat samar bayangan sosok manusia. Dari bentuk tubuhnya seperti seorang penggembala yang tadi kutemui. Tidak lama kemudian muncul bayangan domba-domba di sekitarnya. Terlihat sangat aneh karena mereka tidak terseret arus meski berada di atas arus air terjun. Aku mulai merinding melihat hal itu. Terlintas ucapan nenek juga Bude tentang penampakan yang warga lihat. Bengong saja kamu. Ayo kita cari kayu bakar. Hengki mengagetkan dengan menepuk bahuku.
Konsentrasiku beralih. Aku pun melupakan bayangan yang masih tampak di atas air terjun, seperti sedang mengawasi kami. Malam semakin dingin menusuk tulang. Namun kami sudah kebal dengan cuaca seperti ini. Bahkan pernah semalaman di dalam tenda karena hujan mengguyur. Setelah kayu tertata rapi, kami membuat api unggun sebagai penghangat. Tidak lupa membuat kopi hitam yang menjadi teman malam kami. Sejenak, aku tengok ke atas air terjun. Perasaanku lega saat tidak kutemui penampakan tadi. Tidak ada penggembala, juga tidak ada domba-domba di sana. Aku dan Hengki berbagi kisah di depan api unggun. Meski kami sering bersama, namun cerita-cerita itu tidak pernah habis. Kami tidak bosan walau terkadang ada kisah yang sering diulang. Tetap saja menjadi bahan obrolan yang menarik. Dalam keseruan obrolan, tiba-tiba terdengar suara seperti geledek. Yang tentu membuat kami terkejut bukan kepala. Saat kami melihat cuaca, tidak ada mendung sama sekali. Langit sangatlah cerah dengan bulan dan bintang bercahaya terang. Belum terjawab rasa penasaran kami, kembali terdengar suara letusan tersebut. Aku dan Hengki saling diam, menunggu suara itu kembali muncul untuk kami cari dari mana sumbernya. Namun, tidak lagi ada tanda-tanda suara tersebut datang. Kami biarkan api unggun masih menyala saat masuk ke dalam tenda. Melanjutkan obrolan sambil berbaring. Hal itulah yang sering kami lakukan di saat tidur bersama. Biasanya, kami akan tertidur dengan sendiri dalam obrolan. Namun sebelum kami mengantuk, samar-samar terdengar suara riuh. Seperti ada transaksi jual beli di luar. Bahkan terdengar pula suara anak kecil menangis. Sontak kami hentikan obrolan, memastikan jika keadaan luar sangatlah ramai. Dan itu benar-benar nyata. Suara ramai terdengar di sekitar tenda. Dengan perasaan yang mulai takut, kami bangkit lalu menuju keluar tenda. Suasana semakin mencekam saat kami disambut aroma wangi bunga kamboja. Sedangkan mata kami yang mengarah ke segala penjuru tidak menemukan siapapun di sekitaran. Hanya sorot cahaya bulan yang masuk di setiap kegelapan. Ini adalah suasana mistis pertama yang kami rasakan. Sebelumnya tidaklah pernah kami mendapati hal ganjil semacam ini. Beberapa saat setelah aroma kamboja lenyap, kami kembali masuk ke dalam tenda. Van, kita pulang saja yuk. Ajak Hengki gemetar. Sebelum kami membuat keputusan, mendadak datang angin yang sangat kencang. Disusul kemudian terdengar suara riuh domba bersahutan. Suasana tegang kembali menyelimuti hati kami. Saat keluar tenda, alangkah terkagetnya kami ketika mendapati puluhan domba mengepung tenda. Terlihat hewan ternak berbulu putih itu sangat menyeramkan. Matanya menyala merah dengan lidah menjulur. Di antara kawanan domba tersebut, terdapat seorang penggembala yang kami temui tadi. Namun kali ini sosoknya sangat seram. Dengan berpakaian yang sama, mukanya tampak hancur. Beberapa detik kemudian, penggembala tersebut menyeringai dan tertawa keras dengan suara yang mengerikan. Tanpa dikomando, sontak kami berlari menembus kawanan domba tersebut. Dengan sekuat tenaga aku dan Hengki saling berkejaran. Walau kabut semakin tebal, kami terus berlari tanpa menghiraukan curamnya medan dan semak belukar yang ada di depan. Sementara suara tawa itu seakan teringat di telinga. Begitupun suara riuh domba seolah mengejar kami. Akhirnya kami mampu melewati semua dengan selamat. Kami merasa bersyukur meski tubuh maupun kaki kami penuh gorisan perih. Nek, buka pintu, Nek. Nek, buka pintu, Nek. Aku mengetuk pintu dengan nafas menderu begitu sampai di rumah nenek. Begitupun Hengki, wajahnya yang tegang terus meringis mengatur nafas. Nenek yang melihat kami ngos-ngosan dengan kaki penuh darah terlihat panik. Segera beliau menyuruh masuk. Ini minumlah dulu, ujarnya. Aku langsung menyambar kendi yang ada di meja. Sampai-sampai hampir tersedak aku meminumnya. Setelah merasa tenang,
Aku menceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Nenek yang mendengarkan dengan seksama, kemudian angkat suara. Beliau menceritakan bahwa dahulu air tersebut juga dipakai warga sekitar. Beberapa desa mengambil air untuk keperluan sehari-hari. Sumber air yang alami membuat warga sering ke sana, terutama di saat musim kemarau panjang. Dan hal itu juga sering dilakukan para penggembala kambing dan domba. Selain banyaknya rerumputan, mereka sering memandikan hewan ternaknya di sana. Hingga kegiatan itu dihentikan di saat terjadi satu musibah. Seorang penggembala terseret air terjun ketika terjadi banjir gunung. Banjir kiriman itu membawa penggembala dan domba-dombanya hilang. Penyisiran yang dilakukan selama beberapa hari tidak membuahkan hasil. Anehnya, tidak ada satupun domba yang ditemukan. Beberapa hari kemudian, ada orang gila yang tersesat di tengah hutan. Warga sudah menunjukkan arah keluar, namun orang gimbal tersebut tetap berputar-putar saja di hutan. Akhirnya orang itu ditemukan meninggal. Sebelum ditangkap untuk dipulangkan, jasadnya ditemukan menggelembung membusuk. Diyakini kalau penyebab kematiannya adalah karena kelaparan. Aku dan Hengki menikmati indahnya air terjun Pletes sebelum membongkar tenda. Sambil duduk mengelus kaki yang terluka, sejenak kejadian semalam terlupakan. Sungguh panorama yang indah. Namun sayang, hanya segelintir orang saja yang paham lokasinya. Mungkin karena tempatnya dikenal angker, sehingga tidak dipublikasikan. Dan aku akan selalu mengingat tentang sosok gaib yang kami temui di sini. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda